Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Audianto Putra dari kelas B3.4201. Kali ini saya akan melakukan uji kom 2 cloud computing, di mana dapat kita lihat untuk uji komnya dilaksanakan hari ini dari pukul 8 sampai pukul 6 sore. Sekarang yang pertama kita suruh membuat sebuah virtual machine dan load balancer. Nah, dapat kita ketahui load balancer itu memiliki fungsi, yaitu untuk mendistribusikan beban ke seluruh virtual machine secara merata. Nah, di sini virtual machine itu adalah sebuah mesin yang berbentuknya itu virtual, jadi kita kendalikan itu dalam bentuk virtual. Nah, untuk membuat semua ini kita menggunakan layanan Microsoft Azure. Nah, kali ini saya menggunakan Microsoft Azure dengan akun milik teman saya, yaitu Wahidin dari kelas 4204. Karena berhubung kredit saya atau cost saya sudah habis, jadi saya meminjam akunnya untuk melaksanakan uji kom. Jadi kita langsung saja. Pertama-tama saya menggunakan script ini dari modul 5. Nah, kenapa dari modul 5? Karena untuk membuat balancer kita sudah disediakan scriptnya, dimana fungsi script ini itu berguna untuk membuat resource group, membuat virtual machine, kita bisa lihat, membuat portnya, membuat extensionnya, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu membuat resource group di sini secara GUI dengan cara klik ini dan klik ini, tidak perlu. Jadi kita membuatnya itu dengan memanfaatkan Cloud Shell. Nah, di Cloud Shell ini kita menggunakan sistem CLI. Jadi pertama kita create storage, kita tunggu, sedang creating. Ini kita copy dulu semuanya, copy. Oh, ini ada sedikit masalah, tunggu sebentar. Jadi untuk masalah ini kayaknya perlu di restart dengan cara klik ini, tunggu restart dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada masalah, jadi kita buat lagi bus. Ditunggu. Masih ada masalah ya. Kita restart. Kita lanjutkan aja. Kita paste. Tidak bisa. Nah, sekarang sudah bisa. Coba kita paste. Nah, sekarang sudah bisa. Copy. Sini saya pakai script modul 5 ya. Jadi saya tidak mengubah apapun. Sini lumayan lama waktunya, jadi kita tunggu saja running. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai scriptnya.
Jadi untuk yang ini kita itu membuat sebuah VMnet untuk komen yang ini. Nah, untuk yang min.j ini yaitu dalam bentuk grup, dan min.l ini untuk waktu yang kita pakai yaitu S Asia. Nah, di sini kita sebenarnya yang VMnet ini namanya default, jadi kalian bisa ganti bebas terserah apa. Ini juga sama komennya vm create, jadi setelah dibuat nanti vm sia 0 snum gini. Jadi dengan Jelly ini kita membuat itu nggak perlu menggunakan GUI lagi, kita mau cukup membuat CLI, kita tunggu aja ininya sedang running baru jadi. Ini maaf saya pause soalnya untuk menghemat waktu, soalnya bandicam saya batasnya cuma 10 menit. Kita bisa lihat ini masih running ya intinya. Jadi setelah dibuat ini, di sini akan muncul sendiri resource groupnya. Nah kan muncul sendiri, tapi ini belum lengkap dikarenakan ini belum selesai, masih proses running, jadi kita tunggu saja sampai selesai. Ya, ini sudah bisa, sudah selesai. Kita bisa lihat sudah ada resource groupnya langsung terbuat 3 di sini. Jadi selanjutnya kita selanjutnya akan buat load balancernya. Jadi saya jelaskan dulu sedikit. Jadi dengan CLI ini kita sudah bisa membuat sebuah, ini semua kita buat. Setelah semuanya terbuat, ini akan muncul ini. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu ini satu-satu. Jadi dengan CLI ini kita sudah bisa membuat sebuah cloud computing lah istilahnya. Setelah kita selesai membuat ini, kita sekarang cari load balancer. Ini ada load balancer. Nah, kita add atau bisa klik create load balancer. Kita tunggu, kita pilih resource groupnya modul 5 load balancer. Jadi karena tadi scriptnya tertulis modul 5 di sini, jadi yang muncul itu modul 5. Yang tercreate itu modul tulisannya juga modul 5. Nah, setelah itu kita buat terserah apa di sini, 7.2 LB lah. LB atau bisa buat di sini LB Asia Pasifik, public, tipenya public. Ini basic. Untuk IP address name-nya kita tulis saja IP, bebas IP load balancer. Ini kita pakai yang static. Lalu setelah itu kita next tag, review dulu. Setelah review kita tinggal create. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah ada, kita tunggu di build sebentar. Nah, sekarang sudah terbit load balancernya. Kita bisa lihat di sini. Setelah sudah terbuild, kita bisa lihat dia ada di sini. Ini IP load balancer 7.2 LB sudah semua dibuat. Setelah ini, jadi kita akan buat IP-nya. Setelah buat IP belum muncul di sini karena kita belum memasukkan load balancer ke dalam VM atau virtual machine yang kita buat. Jadi IP di sini belum muncul. Jadi yang harus kita lakukan yaitu, maaf tadi terhenti. Jadi kita
di sini belum terbuat terbuild ininya, IP-nya belum ada, jadi load balancernya harus kita masukkan ke dalam VMware dulu. Jadi kita masuk ke load balancer, kita lihat front end IP configuration-nya. Nah, sini udah tersetting ya, kita bisa lihat. Tunggu, kita masuk ke help props-nya. Nah, help props kita add, namanya bebas, misal Logicom 2. Sabar. Oh, tadi salah sedikit, jadi kita masuk ke backend pool, kita add, kita tulis Logicom 2 pool, terserah, kita pilih VMVNet IPv4, associate-nya virtual machine, kita klik add, kita masukkan semuanya. Nah, kita add, setelah di add, kita klik ini. Kita tunggu sebentar, sini prosesnya agak lumayan lama, kita tunggu saja sampai selesai. Jika sudah selesai, maka langsung muncul di sini. Kita sudah berhasil mengkonekkan IP apa namanya, load balancer kita ke dalam VM yang kita buat. Sekarang kita bisa lihat di sini di VM kita. Nah, sudah muncul kan IP-nya, sudah muncul, tadi tidak ada, sekarang sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke load balancer lagi, terus kita membuat help props-nya, klik aja. Nah, ini bebas, kita mau buat namanya apa, masuk di sini Logicom 2 LB, ini kita pakai TCP port 5 interval port 80 interval 5, nanti thresholdnya kita oke aja, kita tunggu. Sebenarnya buat begini itu kalau buatnya itu cepet, cuman troubleshootingnya yang lama karena ada beberapa masalah yang dihadapi, jadi kita tunggu aja. Maaf ya kalau misalnya saya pause jika sedang dibuat, demi untuk menghemat waktu. Nah, ini sudah terbuat propnya, shell propsnya. Setelah itu kita buat load balancing rule-nya, ini masih updating, jadi kita refresh dulu. Nah, sekarang updatingnya udah hilang, kita buat LB, soalnya bebas ini apa, terus PV4 IP-nya yang ini, protokol TCP, sessionnya non aja, routing IP ini aja, itu langsung kita oke aja. Nah, sekarang sudah muncul Logicom LB nya, di sini masih nge-build, sabar sebentar. Setelah berhasil terbuat balancer rules-nya, coba kita lihat kembali di resource group. IP-nya bisa kita akses atau tidak.
udah bisa. Nah, sekarang bisa kan muncul VMC 03. Nah, sekarang ini sudah berhasil ya untuk load balancingnya. Jadi kita bisa mengakses server virtual machine yang dibuat. Pas kita refresh itu kita bisa masuknya di VMC 2 atau VMC 3, tapi nggak bisa masuk ke VMC yang pertama. Jadi kita coba stop salah satu VMC yang ada di modul load balancer ini, antara VMC 3 coba. Karena kita mau coba akses VMC yang ke 1. Ini coba kita stop virtual machine-nya. Sudah kita stop VMC 03 nya. Coba kita refresh juga masuk ke random juga sih, ini nggak tahu kenapa. Penting intinya kita sudah berhasil membuat load balancernya, sehingga kita bisa mengakses VM kita menggunakan IP yang ada di load balancer. Coba lihat di kita lihat di sini insight-nya. Nah, ini udah ada. Nah, ini. Jadi kita udah memuat sebuah data di dalamnya, sehingga load balancer kita udah berhasil dibuat. Jadi mungkin untuk bagian load balancer sekian. Sekarang saya lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu membuat automation menjadikan server berjalan. Oke, sekarang kita buat ininya, automationnya. Oke, setelah kita selesai membuat load balancer, selanjutnya kita masuk untuk membuat automation. Jadi kita masuk ke sini. Oke, mencari, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu. Maaf jika banyak noise karena di sini sedang hujan deras. Jadi mohon maaf jika suaranya kurang jelas. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu apa itu automation. Automation atau otomasi itu adalah sebuah layanan yang disediakan oleh Microsoft Azure untuk melakukan konfigurasi secara otomatis bagi deployment atau operator aplikasi, sehingga untuk melakukan konfigurasi dia dilakukan secara otomatis, jadi tidak perlu manual untuk melakukannya. Jadi kita langsung membuat automationnya. Jadi kita cara automation di sini. Add automation. Dan kita pilih bebas automation akun, nama automation akunnya. Jadi saya tulis di sini untuk nama automationnya sudah. Untuk resource groupnya saya pakai resource group modul 5 yang load balancer tadi, jadi saya tidak membuat resource group baru. Setelah itu kita
kita langsung create saja. Maaf tadi terputus. Sekarang ininya sedang di deploy, kita tunggu saja sampai selesai deploynya. Nah, sekarang sudah selesai. Kita masuk ke, kita bisa cek di resource book kita apakah sudah ada otomasinya atau belum. Nah, ini sudah ada ya, otomasi akunnya sudah terbuat di dalam sini. Sekarang kita masuk ke automationnya. Sini kita bisa lihat automation yang kita buat tadi. Kita bisa lihat di runbooknya. Nah, sini di automation itu dia menggunakan bahasa Python PowerShell. Nah, sekarang kita akan membuat runbook lagi, tapi kita lihat dulu runbook yang udah dibuat sebelumnya. Ini kita bisa lihat runbooknya kayak gini. Ini bahasa Python 2. Nah, kita lihat yang PowerShell ya. Kebanyakan katanya kita menggunakan PowerShell untuk runbook yang ini. Kita bisa view. Ini dia. Ini kita bisa edit juga tapi tidak usah. Jadi kita create runbook aja, kita pilih Gcom 2. Saya beri nama itu untuk PowerShell ini, saya ini pakai PowerShell. Deskripsinya tidak usah, kita create aja. Sekarang sudah muncul. Untuk scriptnya kita pakai script yang diberikan dari bahan praktikum modul. Nah, kita copy, paste di sini. Ini sudah ada scriptnya. Jadi saya jelaskan sedikit untuk script ini. Dia itu fungsinya untuk kayak memberikan fungsi otomasi di resource group yang kita buat atau di VM yang kita buat, di cloud computing yang kita buat. Jadi fungsinya itu dia bisa nge-start dan juga nge-shut cloud computingnya itu. Jadi dia bisa kapan bisa start dan kapan bisa shutdown cloud computingnya sesuai waktu yang ditentukan. Jadi scriptnya itu ada script untuk login ke automation akunnya, menjalankan virtual machine-nya, memberikan output script atau berhasil atau tidaknya di sini. Ini ada semua penjelasannya. Nah, setelah itu selanjutnya coba kita expand-nya. Kita klik start. Running. Nah, di sini complete. Kita bisa lihat di sini kalau complete ya. Dia itu build-nya udah complete di sini. Tapi kenapa parameternya nggak muncul? Nah, ini parameternya udah muncul, tadi tidak muncul. Jadi parameternya itu sesuai yang kita tulis di script. Misal VM name-nya ini, dia terus di sini virtual machine name-nya nanti. Terus resource group name-nya, terus sama VM action-nya. Nah, di sini akan muncul langsung. Jadi untuk VM name-nya kita bisa lihat
di resource. Tunggu sebentar, kalau kita lupa, saya tadi lupa. Jadi untuk VM yang dipakai tadi itu dia ada VM CA3 21. Oh, ini tadi saya nonaktifkan. Saya aktifkan dulu lah. Saya coba pakai VM2 ya. VM CA2. VM CA2. Oke. Yang namanya VM CA2. Sekarang kita coba apakah bisa kita mematikan VM CA02 nya sama VM CA01. VM CA01. Kita pilih resource group name-nya tadi apa ya? Ini resource group name-nya ini. Modul 5 untuk VM action-nya kita pilih shutdown. Ya, coba kita start. Tunggu dia. Running. Semoga bisa. Ini ada beberapa masalah. Ini tahu hanya coba kita cek VM-nya apakah dia ternyata berhasil tershutdown. Tadi aktif ya ininya VM-nya. Kita bisa kita coba lihat yang VM2. Oh, VM2 tidak berhasil tershutdown, kayaknya ada masalah. Jadi coba kita ini lagi, kayaknya ini nggak pakai spasi deh. Coba kita start back lagi. Kita tunggu sebentar. Running. Saya deg-degan. Apakah ini bisa dengan satu resource group? Nah, berarti di sini udah berhasil tershutdown. Coba kita lihat untuk VM-nya. Nah, nah di sini kita bisa lihat untuk VM CA2 juga tershutdown dan juga VM mana tadi VM CA01 juga tershutdown. Nah, selanjutnya berarti di sini kita bisa lihat bahwa fungsinya itu berhasil untuk run otomasinya. Tapi ini masih dalam bentuk apa ya istilahnya? Demo gitu ya. Sekarang kita coba start up lagi dua-duanya. Start up. Kita tunggu lagi. Tadi pas saya shutdown di sini VMC-nya yang diakses langsung 03. Jadi bukan VMC 01 atau 02. Soalnya 02 sama 01 kan udah di stop. Kita tunggu dia sedang running.
Sini udah mulai habis, batasnya 10 menit. Batasnya itu 10 menit per video. Ini nih. Kita tunggu saja proses runningnya. Ini sembari di running. Di sini modul lagi. Virtual machine CA01 udah running. Terus kita tunggu VMC02 sedang di allocated. Kita tunggu saja. Dia running lagi. Ini sudah complete build-nya, sudah startup dua-duanya. Sekarang coba kita refresh. Nah, sini sudah running ya untuk modul 1 sama modul 1 virtual machine 1 sama 2 yang tadi kita stop. Sekarang kita mau buat logic app. Jadi sebelum saya buat logic app, saya jelaskan sedikit dulu mengenai apa logic app itu. Jadi secara singkatnya, logic app itu adalah sebuah sistem ya yang mengatur sistem dalam cloud computing yang mengatur penjadwalan waktunya. Jadi dia itu memanage angin kencang. Maaf sebelumnya tadi angin kencang banget. Jadi dia itu fungsinya itu memanage, dimana dalam artian dia itu mengatur jalur operasi, mengatur penjadwalannya. Jadi dia mengatur atau memanage cloud computing itu kapan dia aktif, kapan dia berhenti secara otomatis dengan waktu yang ditentukan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah logic app. Pertama itu kita klik add. Hujan lagi kan. Maaf ya kalau suara saya kurang jelas. Jadi kita milih pertama itu kita pilih resource groupnya, kita pakai resource group yang pertama yang kita buat tadi untuk load balancer. Terus kita enter name-nya 7.2 logic app. Kita set ya. Ini kayaknya tidak perlu jadi kita langsung next step. Create. Kita create aja. Kita tunggu sedang di deploy. Ini kan. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, deploymentnya udah beres. Setelah itu kita langsung ke resource saja. Langsung otomatis masuk ke logic app designer. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan menggunakan ini reference karena dia akan mengatur waktu kapan mengirim emailnya, intervalnya itu berapa kali dalam frekuensi hari kah, minus kah. Jadi saya di sini mau mengatur di soal nggak ada ya. Oke, jadi saya di sini mau membuat day. Jadi kita mengirim 2 kali sehari. Dan parameternya time zone at this hour, start time. Nah, jadi time zone-nya itu kita pilih yang Jakarta. Pokoknya Jakarta. Start time-nya di soal jam berapa ya? Soal jam 7.00 WIB. Shutdown-nya 21.00. It is hours. Pilih jam
yang 20 aja. Every 2 days. Ini 2 hari ya. Satu. Terus setelah itu kita 19. Soalnya kita new step aja. Wah, step aja. Kita cari di sini gereja. Nah, tipe great job. Nah, ini udah kita teman-teman. Oke, punya Wahidin, anak kelas 4. Ini udah ada script desainnya, kita pilih support student. Resource groupnya pakai yang ini. Automation akunnya Ujipom Automation. Whiteboard. Di sini saya shutdown dulu virtual mesinnya. Soalnya di sini nanti saya mau ganti startup. Terus setelah itu ini tidak muncul. Bukan, sudah saya copy dah. Kenapa tidak bisa? Oh, diulang lagi cuy. Gitu. Ke Jakarta 19. Skip. Azure Create Jobs. Tuh, sudah mau habis lagi. Create Job. Sudah support student. Tunggu. Nah, sekarang
Nah, sekarang sudah muncul ininya. Ininya tadi tidak muncul, saya sempat panik. Ternyata masalahnya di sini. Tadi itu belum saya publish. Pas di bagian edit belum saya publish ternyata. Jadi ini sudah saya stop ya. Jadi di sini kita VM name-nya pakai yang ini, VMCA1 dan VMCA2. VMCA01, VMCA01 sama VMCA02. Terus untuk para rombok resource grup parameternya kita pakai yang resource group modul 5 load balancer. Untuk romboknya kita di sini startup sesuaiin aja sama yang startup, soalnya tadi posisi ininya saya stop, jadi di sini kita tulis startup. Oke. Nah, setelah itu kita kembali. Setelah itu kita buat new step lagi, create job output job output create masih job output. Kita insert student lagi, resource groupnya ini, job ID nya itu kita job ID. Setelah itu kita buat lagi step, cari di sini, salah, di sini apa ya namanya, parse JSON. Dari sini pilih konten, skemanya itu kita ambil dari yang tadi startup. Ini sebenarnya tergantung sih, kalau misal kalian taruh di get jobnya di sini startup, jadi kalian pakai yang startup. Kalau misalnya yang shutdown, kalian pakai yang shutdown. Itu aja. Sudah, ini sudah. Nah, oke, setelah itu habis dikasih parameternya, jadi persission ini seperti parameter juga buat yang ini tadi, perwakilan sepaham parameternya. Jadi setelah itu selanjutnya kita coba kirim email dulu ya. Outlook. Saya cari yang send an email. Kita siapin dulu. Punyanya Wahidin. Jadi saya coba kirim ke email saya, ke email Outlook saya. Apa ini?
cukup. Semangat. Coba kirim. Jadi saya coba email ke diri saya dulu sesuai formatnya. Mana ya sesuai yang diperintahkan. Subjek email Ijicom Praktikum. Emailnya ini, terus saya coba kirim ke Outlook saya, apakah dia berhasil. Saya actionnya startup. Kita coba save. Run. Ya, saya tunggu dulu dia beroperasi di virtual mesinnya. Nah, kan sudah di run tadi ya. Jadi dia langsung di sini di allocated. Jadi dia prosesnya mau dinyalakan VM-nya. Nah, ini udah starting. Kita tunggu saja. VM1 dan VM2. Ini saya mau buat, rencananya mau buat dua. Jadi yang satu untuk send email ke apa namanya, ke cloud computing, ke email ini. Saya tunggu dulu. Ini starting. Jadi ini udah beres ya, udah virtual mesinnya udah running. Terus Outlook-nya masuk, emailnya masuk ke Outlook saya. Nah, sekarang saya mau buat satu logic apps lagi. Jadi mau buat yang mode ininya, apa namanya, shutdownnya. Tadi kan startup, karena tidak bisa di run, jadi tidak bisa di run, tidak bisa di double. Jadi saya buat logic app nya lagi, tambah logic app di sini, logic apps set lagi 5 akun 2 logic app 2, angkanya sama kok, cuman bedanya di posisinya. Yang tadi startup, yang ini shutdown. Jadi di sini saya skip saja ya. Jadi di sini saya sudah buat mode shutdownnya. Kita bisa lihat di sini shutdown. Nah, sekarang saya mau kirim email ke Outlook-nya. Untuk shutdown, maaf, assurance-nya itu jam 21. 21.00 seperti di soal. Saya coba kirim ke email Outlook. Saya coba kirim ke email Outlook.
di sini itu saya sudah buat yang shutdownnya dimaksud sesuai soal, yaitu jam 9. Di sini shutdown, JSON-nya juga di sini saya pakai yang shutdown. Saya coba kirim email ke Outlook-nya jam 9-nya nanti dengan subjek emailnya itu uji praktikum, dan body emailnya saya sesuaikan nih. Ini tadi bukti kalau saya sudah berhasil kirim ke email saya sendiri. Nah, sekarang kita save dulu. Terus di run. Nah, ketika di run itu dia di sini kita bisa lihat ya, VM-nya itu di delocating lagi. Soalnya saya di sini tulisnya shutdown. Semoga bisa aja kekirim ya. Kita tunggu saja. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau pas shutdown itu dia sudah masuk, sudah berhasil. Kita bisa lihat di sini pasti modenya stop. Nah, kita bisa lihat sudah berhasil ya tadi. Ininya udah tershutdown. Ini lupa saya ganti. Sudah. Saya ulangi lagi. Jadi ada 2 email yang akan masuk di cloud computing itu. Terus selanjutnya kita disuruh buat VPN sama website. Oke. Selanjutnya itu VPN dan websitenya. Jadi sekian untuk praktikumnya, praktikum ujikom ya, untuk automation. Sekarang kita masuk yang ke VPN-nya. Sekarang kita mau buat open VPN-nya. Jadi open VPN itu VPN itu atau virtual private network itu berfungsi sebagai untuk membuatkan kita jalur secara secure dan pribadi, sehingga IP kita itu adalah IP private yang kita dapatkan, sehingga akses yang kita dapatkan itu lebih aman atau lebih secure lagi. Jadi caranya itu kita tetap menggunakan resource group yang ini. Jadi kita tidak membuat resource group lagi, kita tinggal tambahkan virtual machine di dalamnya. Sini sudah ada 3, jadi kayaknya kalau di ini dia maksimalnya virtual machine-nya itu ada 4 kalau nggak salah, 4 virtual machine. Jadi kita pilih resource group yang ini, kita buat VM ujikom VM VPN. Untuk regionnya Southeast Asia, availability.
Sekarang kita buat virtual machine yang ini, image-nya kita pakai bentuk text size-nya yang standar aja. Kita menggunakan username dan username SSH. Oke, setelah itu kita inisialis dulu. Kita pakai yang ini saja, RAM 2, data disk 2, itu select. Nah, ini kita pilih password, kemudian kita setting passwordnya. Kita pakai ojcom2, kemudian passwordnya itu saya pakai ternyata tercapsule. Ini passwordnya itu saya save di sini. Public in RAM tidak terrecord. Setelah itu kita next saja, masuk ke disk. Kayaknya di bagian disk ini di skip aja, jadi kita pakai settingan default. Kita tunggu sebentar, prosesnya agak lama, soalnya jaringan juga kurang begitu bagus. Disk itu kita pakai default saja. Kita masuk ke networking. Nah, di networking ini kita tambahkan RDP. Kalau udah, kita langsung review and create saja. Ini jangan lupa ditambahkan RDP ya. Ini udah divalidasi. Kita bisa cek lagi. Setelah itu kita klik. Kita tunggu saja prosesnya. Deploymentnya agak lumayan lama juga. Kita tunggu saja sampai selesai. Kita bisa lihat bahwa ini sudah sukses ya, deployment sukses. Kita restart saja. Nah, ini sudah ada IP-nya. Coba kita masuk ke putih. Coba kita masuk ke putihnya yang tadi. Kita salin IP yang ini ke sini. Dan error nih ternyata. Coba lagi. Pantasan error teman-teman, ternyata jaringan saya tadi terputus. Kita lanjutkan. Sabar, kita buka putih terlebih dahulu.
salin ininya. Nah, sekarang sudah bisa login as Azure user. Kok tidak bisa? Salah guys. Salah guys, sabar ya. Maaf tadi saya lupa, ternyata namanya itu Ujikom 2 VPN. Saya lihat tadi di videonya Ujikom 2 VPN. Coba saya pentasan aksesnya tidak bisa dimasukkan. Nah, salah. Loh, kok denial sih? VPN 11. Nah, sekarang sudah bisa. Tadi passwordnya salah teman-teman. Sekarang sudah bisa. Nah, pertama-tama kita masuk ke komen. Tunggu, sebelumnya di sini kita bisa lihat sistem loopnya. Kita baru memakai 4,5% dari 28,90 GB. Sekarang kita masuk. Sudah ketigit update. Tunggu saja buktinya, agak lama. Kita tunggu saja sampai selesai. Sekarang sudah ada, sudah selesai. Sekarang kita download script VPN wiki dengan komen saya takut salah. Kita tulis ini widget https://2/git.io/vpn min besar openvpn install.sh. Oke, ada salah VPN. Ntar kita tunggu. Ini sudah terinstall. Langkah selanjutnya yaitu sekarang kita coba ls. Udah ada, yaitu sekarang chmod. Install sh. Setelah itu
besar. Nah, ini udah terbuka tuh hostname-nya, ini bisa dilihat. Oke, rilis IP-nya. Klien. Nah, tunggu saja. Saya tadi lupa kalau untuk kayaknya nama kliennya itu nama sama ini. Kita akan install remove existing client. Select. Yes. Jadi saya mau buat klien baru dengan nama Rudian Putra. Nah, sekarang sudah ada kliennya yang ini sudah terbuat. Kita bisa. Nah, ini klien yang tadi. Ini klien yang pertama, ini klien yang kedua. Ini tadi salah. Saya tidak ikut soal suruh file nama nim ofpn. Selanjutnya sudah kita tunggu. Setelah itu VPN terus sudah. Setelah itu kita coba nah, sekarang sudah ada. Selanjutnya kita coba cek lagi, cek statusnya. Jadi cek statusnya itu sudo system salah, sudo system status. Nah, sini sudah aktif ya, sudah running. Kita bisa lihat teman-teman. Kita Ctrl C aja. Sekarang cek service. Kita cek, kita bisa lihat ada keterangan bahwa di sini sudah running ya. Ininya lihat 8 detik lagi mati nih recordnya. Kita tunggu aja, kita Ctrl C lagi. Nah, kita bisa lihat tadi. Sekarang kita masuk ke VM kita, terus ke networking. Nah, di networking ini seperti ini kita
add inbound port rule, source-nya ini, source-nya nggak usah, destination kita ganti 194. Jadi p name-nya itu VPN aja. Nah, setelah itu kita add. Kita tunggu. Sekarang sudah terbuild ya, kita bisa lihat. Kita masuk ke ini di copy, kita buka tab baru. Tadi apa ya namanya? Kemudian untuk cerah. Tadi apa ya namanya? Audianto Putra Ning. Ini terdownload file ijcom. Save di sini. Nah, sekarang sudah tersave. Kita buka OpenVPN. Kita tunggu. OpenVPN-nya terbuka. Nah, sekarang sudah terbuka ya. Kita tambahkan saja file. Terus kita ambil dari yang ijcom tadi. Nah, kita langsung add aja. Kita aktifin, coba. Kita juga bisa cek IP kita di MyIP apa tadi kita myip.com. Nah, kita bisa lihat IP kita yang di sini itu sama dengan IP kita yang ada di sini. Nah, setelah itu yang ini kita disconnect dulu aja. Oke. Kita disconnect dulu aja, kita masuk ke sini lagi. Masuk ke putih lagi. Dan ini komennya lumayan panjang, jadi saya ketik dulu ya. Jadi komennya itu sudo apt add install xfc4 xfc4 goodies spasi xorg spasi debus garis x11 spasi x11 garis x servers utils media. Jadi langsung kita enter saja, langsung building. Ini prosesnya lumayan lama, jadi kita tunggu saja. Tunggu saja, prosesnya lumayan lama sekali. Kita tunggu saja guys, ini lama, sangat-sangat lama.
jadi sabar ya guys. Udah selesai akhirnya. Ya, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita install lagi sudah. Ini sudah, kita langsung enter saja. Kita menunggu lagi, ini enggak terlalu lama kok, tunggu sampai selesai. Setelah selesai kita tulis komen sudo. Oke, sistem STL status SDP. Nah, kita bisa cek statusnya di sini sudah aktif atau running. Setelah itu kita masuk ke connect RDP, sudah terekam, download RDP file, kita taruh di sini saja. Nah, coba kita buka guys, RDP-nya semoga bisa. Connect. Ini kita udah remote ya. Apa namanya? Ini kita VM kita yang ada di Microsoft. Login file, kayaknya ada yang salah. 11 salah. Udah bisa guys. Nah, use default config sudah jalan ya. Kok lumayan berat juga ya. Lumayan berat juga. So, sekarang coba install Firefox. Mana terminalnya? Ini lumayan berat. Ini saya install dulu Firefox-nya, ini lumayan lama. Kita tunggu saja ya. Sudah selesai Firefox-nya terinstall. Coba kita buka Firefox dan enter. Nah,
sekarang sudah terbuka. Kita lihat Firefox yang sudah terbuka di sini. Coba kita cek my ip.com. Nah, berhasil kan, IP address-nya sama dengan di Azure yang kita buat. IP-nya sama. Jadi di ini kita membuat sebuah tunnel. OpenVPN ini berfungsi sebagai tunnel kita atau jalur kita untuk mengakses virtual machine yang ada di Singapura. Ini makanya agak lambat gitu aksesnya. Sekarang coba kita cek speed test kita. Speed test. Tuh. Speed test. Sumpah ini lag banget. Singapura, kita lihat server kita di Singapura. Wow, kita lihat VPN kita berhasil mendapatkan downloadnya itu 370 Mbps. Sedangkan kita bisa lihat di bagian upload 359, 354, 330. Bisa lihat sini 300,35 speed test kita. Impressive bro. Nah, sekarang saya coba mau ganti isi nginx nya. Jadi pertama-tama kita buka putih yang tadi, Ctrl C, tunggu sebentar, coba kita ls dulu. Jadi nah, Debian. Sekarang sudah ada, sudah terbuka. Bukan di sini ternyata. Kita coba masuk ke CD. Nah, ini nah, saya mau masuk ke nginx nya. Nah, sini kita bisa lihat isi dari nginx nya. Jadi saya mau ubah isinya itu jadi konten yang saya ingin buat. Coba ya. Jadi cara hapusnya itu kita blok semua dulu. Semua. Aduh, salah. Selesai. Tunggu. Jadi caranya itu Ctrl Shift 6.
Terus name kita blok semua, Ctrl K. Tuh, blok semua. Setelah itu Ctrl K. Oh iya sudah. Nah di sini saya sudah siapkan apa namanya, template ininya, template websitenya. Saya Ctrl C, terus saya paste di putihnya. Oke, sudah ya. Kita bisa lihat sendiri, banyak banget. Setelah itu sekarang kita coba save ininya. Yes. Oke, sudah berubah ya. Nah, sekarang kita coba aktifkan lagi yang ini. Saya mau coba masuk lewat IP. Sekarang saya mau coba buka ininya pakai DNS apa namanya, pakai ini karena dia berhasil. Ternyata connection was interrupted. Nah, jadi tadi koneksinya terputus. Sekarang bisa dilihat sendiri, ini sudah selesai ya. Selamat datang di website saya, Virtualmachine 001. Kemudian tertera di sini kontennya, bisa dilihat sendiri. Jadi ini website yang saya website harusnya ya bentuknya itu seperti ini, tapi karena ini pakai CSS dan yang masuk di sini cuma HTML, jadi yang ada yang muncul cuman ini. Harusnya seperti ini. Jadi sekian dari uji kom saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Tunggu dulu, ada satu yang kurang ternyata. Kesimpulannya, jadi kesimpulan dari uji kom yang saya jalankan hari ini yaitu yang pertama, kita disuruh membuat sebuah virtual machine dengan layanan Azure, dengan menggunakan layanan Microsoft Azure. Jadi di sini kita di sini buat cloud computing menggunakan layanan Microsoft Azure. Mana nih Microsoft Azure? Layanan Microsoft Azure yang ini. Nah, terus di Microsoft Azure ini kita memanfaatkan beberapa service. Yang pertama yaitu sistem virtual machine dan load balancer-nya. Itu service yang pertama. Jadi saya sudah jelaskan untuk di bagian load balancer. Apa itu load balancer? Jadi saya ulangi lagi, singkatnya load balancer adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membagi dan mengangkut data lalu menyalurkannya ke seluruh VM secara merata. Beban, bukan data, maaf, beban. Terus yang kedua, kita membuat automationnya. Nah, di automation terputus lagi. Nah, di automation ini kita menggunakan sistem atau memanfaatkan sistem yang ada dalam Azure ini atau layanan yang ada dalam Azure untuk membuat sebuah
seperti apa ya gitu, penjadwalan otomatis untuk VMware-nya. Jadi kapan dia kapan dia beroperasi, kapan dia berhenti, kapan dia mengolah data dan sebagainya. Nah, di sini kita disuruh mengirim email ke cloud computing. Dan yang selanjutnya kita membuat VPN yang saya buat tadi, dimana VPN ini berfungsi sebagai tunnel atau sebagai apa ya, jalur untuk agar kita dapat mengakses VM kita atau virtual machine kita yang kita buat di Singapura. Nah, kita bisa lihat di My IP yang ada di sini, bisa lihat di sini My IP. Nah, ini VPN kita yang sudah kita buat yang ada di Singapura. Terus nah, ini apa virtual mesinnya saya sudah tunjukkan di video tadi. Ini dia, ini yang sudah saya tunjukkan. Terus selanjutnya kita membuat sebuah website, di mana website ini memiliki menggunakan header virtual machine dengan konten di bawahnya. Jadi kontennya itu ini tadi yang saya buat. Seharusnya bentuknya begini, cuman CSS-nya tidak tercopy dengan baik. Jadi hasilnya itu agak kasar ya. Tunggu, mana tadi itu? Ini, bukan. Mana sih? Loh, hilang. Jadi ini saya buatnya, websitenya ini dia. Ini saya coba buka dengan IP yang ini. Oke. Jadi sekian dari praktikum saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada plot twist. Ini ada plot twist tambahan, jadi saya coba buka pakai DNS saya. Dan boom, ternyata bisa. Kami datang di website saya virtual machine. Ini puisinya, mengusir malas. Oke, terima kasih, sekian dari saya.